Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Adi di Tele Arkana. Ya, ini daily guidance untuk kita semua ya, apapun zodiaknya. Bagi siapapun yang menemukan video ini, pesan ini, dan ini relate dengan kehidupan kalian, maka ya ini pesan ini untuk kalian ya. Jadi kembali lagi ini general reading, bukan personal reading. Ambil saja yang relate, yang tidak relate silakan diabaikan ya. Sedikit pergerakan planet untuk minggu ini ya, bagi teman-teman yang masih baru di sini, saya setiap kali bacaan saya akan memberikan update terkait astrologi gitu ya, pergerakan planet-planet yang ada di langit sehingga kita bisa mengetahui apa efeknya kepada kita gitu ya. Lalu kemudian kita perdalam dengan menggunakan tarot. Oke. Untuk minggu ini 18 Mei sampai 24 Mei, 18 Mei Merkuri konjang Uranus. Merkuri di sini berada di satu titik bersama planet Uranus ya. Merkuri di sini adalah planet komunikasi dan Uranus di sini adalah planet disrupsi dan rebellion, pemberontakan gitu ya. Jadi nanti akan banyak berita-berita yang mengejutkan dari banyak sumber gitu ya terkait apapun itu aspeknya macam-macam ya. Dan di sini kita semakin terdorong untuk memunculkan ide-ide yang baru gitu ya. Otak kita seperti ditingkatkan kemampuannya menjadi berkali-kali lipat gitu ya. Sehingga ini momen yang bagus untuk kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya intelektual seperti problem solving, analytical gitu ya. Lalu kemudian kita harus uh, menuangkan ini dalam sebuah kegiatan yang positif apapun itu bentuknya ya, supaya kita tidak cemas gitu ya dan overthinking dengan adanya energi ini. Lalu kemudian kita juga diminta untuk menghindari bersikap reaktif ya, apapun informasi yang muncul gitu ya ke permukaan gitu ya, apapun itu aspeknya. Jadi telaah dulu, lalu kemudian baru kita mengambil keputusan kita harus menyikapinya bagaimana. Oke, di 18 Mei ini juga Mars meninggalkan rumahnya di Aries dan mulai masuk ke Taurus ya. Di sini kita akan semakin terdorong untuk semangat membangun fondasi yang jangka panjang yang sifatnya lebih pada infrastruktural dan finansial ya di sini. Jadi kita akan semakin tertarik untuk memperbaiki rumah usaha, memperbaiki kendaraan dagang, alat dagang dan sebagainya. Lalu kemungkinan kita juga akan semakin terdorong untuk meningkatkan stamina ya di sini ya, kebugaran, dan kita akan menjadi lebih bertekun pada apapun kegiatan yang sedang kita lakukan saat ini. Oke, untuk 19 Mei berikutnya planet Venus masuk di konstelasi Cancer. Planet Venus di sini adalah planet cinta kasih ya, dan Cancer di sini adalah zodiak yang lebih mengutamakan perlindungan terhadap orang-orang yang berada di sekitar kita dan yang kita sayangi gitu ya. Jadi kita nanti akan lebih fokus untuk melindungi energi kita sendiri dan kita akan fokus untuk melindungi orang-orang yang kita sayangi gitu ya. Dan ketika itu terjadi dan kita melakukan itu, kita akan lebih terdorong untuk memunculkan ya curhatan-curhatan ya, pengungkapan isi hati dan pikiran terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga kita menjadi lebih kejujur dan terbuka gitu ya. Dan ini sifatnya melembutkan energi Merkuri konjang di Uranus tadi ya, yang sifatnya meledak-ledak dan tajam gitu ya tiba-tiba. Lalu kemudian di tanggal 20 Mei dan 21 Mei di sini Sun masuk ke Gemini ya. Gemini season ya. Selamat ulang tahun bagi siapapun yang melihat di sini Gemini ya. Itu kita nanti untuk semuanya ya, di sini tidak hanya Gemini, untuk semua zodiak kita akan semakin bisa mudah untuk berkomunikasi pada saat Gemini season ya. Gemini itu ruled by Mercury ya. Mercury itu planet komunikasi, jadi kita di sini semakin penasaran dengan hal-hal yang baru, lebih playful dan lebih adaptif di level sosial gitu ya. Dan kita di sini bisa memanfaatkan ini untuk mengeksplorasi ide-ide yang baru, membuat tulisan gitu ya, membuat artikel, membuat ide-ide kreatif, membuat konten kreatif gitu ya. Dan ini waktu yang tepat sekali untuk bagi teman-teman siapapun itu yang sedang yang memiliki profesi sebagai pengajar ya, apapun itu profesinya, guru, dosen, trainer gitu ya, ini waktu yang tepat untuk transfer ilmu gitu ya kepada murid-murid kita. Oke, mari kita lihat
guidance untuk kita semua hari ini dari semesta. Ini terkait apa, pelajaran apa yang bisa kita petik hari ini. Oke, 1, 2, tapping into energi semesta di sini, pelajaran yang bisa dipetik semesta untuk hari ini. Oke, let's play the deck. Pelajaran hari ini adalah cornucopia. Ya, ini kaitannya dengan penemuan sebuah rezeki gitu ya, rezeki dari semesta. Dan berikut pula dengan pemanfaatannya. Jadi di sini saya merasakan adanya energi Ace of Pentacles, lalu kemudian ada energi Ten of Pentacles, King of Pentacles, lalu kemudian ya banyak Pentacles ya di sini, cornucopia di sini ya. Ada energi Six of Wands juga, gitu ya. Ada energi Two of Cups, Ace of Cups, ya. Oke, mari kita perjelas lagi dengan menggunakan What's the Tea Oracle terkait energi cornucopia ini. Nasihat apa yang hendak diberikan oleh semesta pada kita? 2, 3. Oke, let's play the deck. Kita mendapatkan energi cock blocking. Ya, ini sepertinya agak sedikit sexual ya. Inaccessible, third party interferences, failed sexual attempts. Jadi di sini seperti adanya energi yang menghalangi ya, cock blocking di sini ya. Ya, bisa dilihat terjemahannya ya di sini ya dengan Google nanti ya. Intinya ya, cock blocking di sini ada seperti sesuatu hal yang tidak bisa kita akses gitu ya, dan itu karena adanya pengaruh atau manipulasi dari pihak ketiga gitu ya, adanya percobaan kegagalan gitu ya, kegagalan percobaan di sini ya, dengan adanya energi cock blocking di sini ya. Itu saya merasakan di sini ada energi Seven of Swords, Five of Swords, ya, lalu kemudian adanya energi the devil, ya, the hangman. Oke, mari kita masuk lebih lanjut ke tarot ya, 3 energi utama semesta ya, terkait apa yang ingin dirimu sampaikan di sini pada teman-teman kolektif semuanya ya, apapun zodiaknya dan siapapun yang menemukan video ini. Oke, let's play the deck. Energi pertama yaitu Seven of Cups, lalu kemudian the Stars, lalu kemudian Five of Cups. Oke, bottom of the deck Six of Cups. Ya, ini tampaknya erat kaitannya dengan masa lalu ya, dengan adanya Six of Cups di sini adalah nostalgia energi. Di sini tampaknya ada sesuatu yang menghalangi kita gitu ya, apapun itu ya, dari masa lalu. Kembali lagi di sini kita di tahun 2026 ini adalah tahun pertama, di mana ini adalah langkah pertama kita untuk memasuki dunia yang baru, di mana masih banyak energi-energi dari dunia lama ya yang masih intinya bukan mengontrol ya, lebih tepatnya menghalangi kita untuk melangkah ke dunia yang baru gitu ya, dengan adanya energi Six of Cups di sini. Nostalgia, kita mungkin ada beberapa dari kita di sini yang masih memikirkan masa lalu, masih reminiscing ya, masih intinya mengingat-ingat kembali masa-masa kejayaan dan masa-masa kebahagiaan, atau bahkan rasa sakit yang ada di masa lalu gitu ya, dengan adanya energi Six of Cups di sini ya. Dan kita di sini seperti takut-takut gitu ya untuk melangkah ke dunia yang baru. Jadi intinya di sini anak kecil ini dia menggunakan mitten ya. Mitten di sini adalah glove supaya dia tidak terkena panas, padahal perempuan ini hanya sekedar memberikan paket bunga gitu ya, tidak ada panas-panasnya. Jadi intinya di sini anak kecil ini terlalu berhati-hati. Jadi di sini kita
lebih pada berani-berani takut ya untuk melangkah ke dunia yang baru, dan kita masih mungkin trauma dengan adanya kejadian-kejadian di masa lalu sehingga kita sulit untuk masuk ke dunia yang baru gitu ya. Dan ini tampaknya dengan adanya kartu tadi cop floating inaccessible, tampaknya masih belum bisa diakses ya, dari semesta sendiri juga masih belum menunjukkan adanya lampu hijau gitu ya. Tapi lebih pada ini perlu kita sadari, kita tidak diberikan lampu hijau di sini bukan berarti kita tidak disetujui untuk masuk ke dunia baru, tapi lebih pada ada beberapa hal yang harus kita lepaskan di sini ya. Jadi jelas sekali bahwa energi pertama yaitu Seven of Cups gitu ya. Kita di sini Seven of Cups di sini spoil for choice. Jadi ketika kita masuk ke dunia baru kita seperti bingung gitu ya, banyak sekali opportunity, jendela-jendela kemungkinan, jendela-jendela rezeki yang bisa kita pilih untuk kita masuki gitu ya, pintu-pintu yang mulai banyak terbuka. Tapi dengan banyaknya pintu yang terbuka ini tidak semua membuat kita semakin mudah untuk menjalani hidup, tapi lebih pada bingung gitu ya, spoil for choice, kita harus memasuki pintu yang mana gitu ya, dengan adanya energi Seven of Cups di sini. Lalu kemudian ada energi The Stars ya, di sini kita kembali lagi, kita masih ada sedikit terikat dengan energi masa lalu ya. Di sini kita masih dalam proses healing gitu ya. The Stars di sini adalah hopes and healing. Jadi intinya kita di sini diminta untuk menyadari gitu ya, menyadari apa yang mengikat kita, apa yang masih mengganjal dari masa lalu itu kita coba untuk selesaikan gitu ya dengan adanya energi The Stars gitu ya. Jadi perempuan ini dia mengambil air dari kolam kesadaran gitu ya dan menuangkannya ke dunia gitu ya. Jadi intinya kolam kesadaran di sini adalah ya itu tadi ya, kita diminta untuk menyadari gitu ya, apa yang selama ini mengganjal yang membuat kita tidak bisa melangkah ke dunia yang baru gitu ya. Dan tampaknya kita pun akhirnya di masa yang akan datang menyadari gitu ya, dengan adanya energi Five of Cups di sini ada sesuatu yang masih kita sedihkan gitu ya, ada sesuatu yang masih kita pikiri gitu ya, dari rasa sakit dan kejadian-kejadian yang sudah berlalu di masa lalu. Kita seperti ingin mengulanginya kembali tapi tidak bisa gitu ya. 3 cup ini sudah terlanjur tumpah, dan intinya dari kartu ini adalah solusinya adalah kita berfokus pada 2 cup yang masih berdiri di belakang. Kita berfokus pada cinta yang masih ada tersedia untuk kita dan kita bisa mendapatkan rezekinya gitu ya. Dengan adanya ini kita berfokus pada 2 cup yang ada di belakang, kita bisa menemukan jembatan dan kastil yang ada di belakang ini ya. Intinya itu adalah rezeki. Jadi kita tidak boleh berfokus pada kesedihan ya, apa yang sudah berlalu biarlah berlalu, supaya kita bisa segera melangkah ke dunia yang baru dan menemukan rezekinya gitu ya dengan adanya cornucopia ya. Oke, mari kita klarifikasi lebih lanjut untuk 3 energi ini, nasihat ini ya. Mohon bantuan semesta. Klarifikasi lebih lanjut untuk energi Seven of Cups, The Stars, dan Five of Cups. Ya, The Stars di sini Aquarius energi ya. Kembali lagi Pluto sedang intinya sedang retrograde ya, sedang retrograde di Pisces gitu ya. Dan ini nanti akan kembali ongoing lagi di Aquarius, di mana nanti akan banyak hal-hal yang di bawah permukaan, yang di alam bawah sadar kita akan menyadarinya gitu ya, apa yang menghalangi kita gitu ya untuk maju ke depan, untuk berkembang ya. Oke, let's split the deck. Seven of Cups di sini diklarifikasi dengan Knight of Wands, Leo, Sagittarius, Aries energi ya. Lalu kemudian ada energi Nine of Cups, lalu kemudian Ace of Cups. Kita langsung saja. The Stars diklarifikasi dengan Five of Pentacles, lalu kemudian The Strength, lalu kemudian The Fool. Oke, nice, Sagittarius energi ya. Lalu kemudian Five of Cups di sini diklarifikasi dengan The Stars lagi ya.
lalu kemudian justice, lalu kemudian temperance. Oke, bottom of the deck the hermit. Baik, dengan bottom of the deck the hermit di sini intinya kita seperti ditemani semesta gitu ya. Intinya kita saat ini dalam kondisi kontemplasi, kita sedang dalam kondisi pelepasan ya, pelepasan dunia yang lama dan kita masuk ke dunia yang baru. Tentunya ini tidak merupakan bukan hal yang mudah gitu ya, karena kita ini dunia yang lama ini sudah berlangsung mungkin sudah berpuluh-puluh tahun lamanya gitu ya, dan kita diminta untuk mengadopsi paradigma yang baru. Dan tentunya di sini dalam kita berkontemplasi, kita tidak sendirian ya, ada anjing hitam di sini yang merupakan personifikasi dari semesta itu sendiri ya, guidance dari semesta itu sendiri, dan kita sudah akhirnya mendapatkan lanternnya ya. Lantern di sini berisi bintang ya. Bintang di sini adalah bintang yang ada di the stars gitu ya. Itu ya. Jadi intinya di sini jawaban itu ada dalam diri kalian sendiri ya. Apa yang kalian harapkan, apa yang bisa menyembuhkan kalian, hopes and healings gitu ya. Kaitannya yaitu ada dalam diri kalian sendiri. Ini Virgo energi ya. Virgo energi itu detail oriented, dan kita di sini diminta untuk menarik diri untuk kembali berkontemplasi ya, apa yang masih intinya masih mengganjal kita sehingga kita tidak bisa maju ke dunia yang baru ya. Lalu kemudian Seven of Cups tadi diklarifikasi dengan Knight of Wands, Seven of Cups, dan Ace of Cups ya. Gitu ya. Jadi di sini di masa lalu kita seperti ya itu tadi ya, spoil for choice gitu ya. Jadi kita karena lama sekali menggunakan paradigma lama yang notabene sebenarnya sudah tidak lagi relevan ya dengan kehidupan kita saat ini, dan ketika adanya paradigma baru itu seperti kita itu di sini intinya semangat sekali ya untuk menjalaninya gitu ya. Ini sesuatu hal yang baru. Bayangkan saja ketika kalian mendapatkan mainan baru atau baju baru atau apapun itu, kalian tentunya semangat ya menggunakannya, pingin gitu ya rasanya untuk menggunakannya dan menunjukkannya ke khalayak ramai. Ini loh saya punya barang yang baru, jadi itu feelingnya seperti Knight of Wands di sini ya. Lalu kemudian Seven of Cups di sini itu energi wish fulfillment ya di sini ya. Jadi seperti di sini semesta sendiri yang menyajikannya pada kita, bahwa pelajaran di 10 tahun terakhir di dunia yang lama itu ya, kita sudah berhasil melewatinya, dan sekarang adalah saat dimana kita menuainya gitu ya. Jadi ini yang kalian kerjakan di masa lalu 10 tahun terakhir, dan ini adalah hasilnya gitu dengan adanya Nine of Cups di sini ya. Dan di sini juga ada energi Ace of Cups di sini ya. Ini cinta yang baru, ini passion yang baru, feelings yang baru gitu ya. Bagi teman-teman di sini bisa jadi kalian menemukan seseorang yang baru dengan adanya kalian meninggalkan dunia yang lama atau hubungan yang lama, kalian mendapatkan orang yang baru gitu ya dengan adanya Ace of Cups di sini ya. Itu. Lalu kemudian di masa saat ini the stars, hopes and healing diklarifikasi dengan Five of Pentacles, the Strength, dan the Fool. Gitu ya. Jadi kalian di sini sudah tidak mau lagi, intinya itu tadi ya, self worth, sudah tidak mau lagi mengabaikan diri kalian sendiri. Kalian fokus pada intinya kekuatan kalian, kalian fokus pada kelebihan kalian, dan kalian memilih untuk terlibat gitu ya. Sudah tidak lagi malu-malu lagi, sudah lebih percaya diri dengan diri kalian. Akhirnya kalian mendapatkan rezekinya gitu ya. Jadi orang ini sudah berhasil tidak lagi tinggal di luar, dia masuk ke gereja atau masuk ke gedung ini apapun itu ya, dan dia mendapatkan makanan dan selimut yang hangat. Jadi orang ini gemuk gitu ya, dia keluar dari bangunan ini dengan kondisi gemuk, dengan kondisi kenyang gitu ya. Lalu kemudian di sini juga diklarifikasi dengan the strength gitu ya, Leo energi. Kembali lagi inner fortitude, kalian sudah tidak lagi bertengkar dan berkonflik dengan ego kalian. Kalian menjadi lebih sadar dan menyadari kenapa kok saya di masa lalu itu selalu menginginkan hal seperti ini gitu ya.
luka apa yang menyebabkan saya menginginkan hal seperti ini, gitu ya. Jadi kalian seperti di sini berdamai dengan ego kalian, gitu ya. Jadi berdamai di sini bukan berarti menuruti ego ya, tapi lebih pada menyadari kenapa kok saya menginginkan ini, kenapa kok saya punya atau ego yang mengarah pada sesuatu hal ini ya, gitu ya. Dan kalau misalnya kalian menyadari bahwa itu adalah hal yang baik atau yang menguntungkan, ya kalian teruskan. Kalau memang misalnya tidak menguntungkan, ya kalian tinggalkan di sini dan kalian lompat gitu ya dengan adanya The Fools gitu ya. Cuman bedanya The Fools di sini kalian masih berpegang gitu ya pada cliff, kalian tidak sepenuhnya lompat ya di sini ya. Dan semesta di sini seperti tampaknya lebih pada menyorai kalian gitu ya, memaksa kalian untuk lepaskan, lepaskan gitu ya, lepaskan dan lompat gitu ya, jangan takut di sini ya, dengan adanya energi The Fools di sini ya. Jadi kembali lagi ya dengan adanya energi cock blocking tadi ya, jadi seperti ada sesuatu di masa lalu yang belum kita selesaikan, yang masih kita sembuhkan, dan kembali lagi teman-teman ya, healing itu tidak bisa ditarget ya, itu sesuatu hal yang intinya berbeda ya setiap orang ya, tergantung lukanya gitu ya, tergantung kekuatan hati dari orang itu gitu ya, dengan adanya energi the strength di sini ya. Jadi ketika kalian tidak siap untuk lompat ya jadinya kayak gitu ya, memegang cliff gitu ya, dan kalian masih belum bisa lepas gitu ya. Oke, lalu kemudian di kartu ketiga ada Five of Cups, grieving gitu ya, kesedihan gitu ya, berduka. Diklarifikasi dengan the stars, justice, dan temperance gitu ya. Kembali lagi di sini saya merasakan bahwa intinya ya kalian menyadari ya, kalian menyadari bahwa ada yang perlu disembuhkan dari dalam diri kalian gitu ya, dengan adanya energi the stars gitu ya. Akhirnya kalian memilih untuk kontemplasi dan healing itu ya, dan kalian menyadari bahwa ini adalah karma kalian gitu ya. Jadi apapun yang kalian lakukan di 10 tahun terakhir itu eh, mulai kalian sadari gitu ya sekarang dengan adanya the justice di sini ya. Dan the justice di sini lebih pada, dan the justice di sini dia sudah membuka matanya ya di sini ya. Kalau di Rider Waite yang lama, the justice di sini tertutup ya matanya ya. Kalau yang di sini di After Tarot dia terbuka matanya, dan dia di sini bisa melihat ya mana orang yang memang benar-benar layak untuk dipertahankan, mana yang tidak gitu ya. Jadi the justice di sini lebih pada pilah-pilah energi ya, mana yang membuat kalian imbalance secara kehidupan jalan ke depan, dan mana yang membuat kalian menjadi tidak balance gitu ya. Dan kemudian di sini juga ada energi temperance, kembali lagi healing itu kembali lagi tidak bisa ditarget ya teman-teman, karena itu adalah proses yang membutuhkan kesabaran, proses yang membutuhkan waktu gitu ya. Jadi tidak usah terburu-buru dan tidak usah berkecil hati ketika kalian menyadari bahwa kalian masih ada sakit hati di masa lalu yang mengganjal hati kalian gitu ya. Kenali itu, sadari itu, apa penyebabnya ya, lalu kemudian sembuhkan gitu ya. Dengan adanya kita menyadari itu, kita akan tahu kok, kita akan menyembuhkannya bagaimana gitu ya. Dan itulah energi temperance di sini ya. Mengubah energi negatif menjadi energi positif. Dan akhirnya kita pun bisa berdamai gitu ya. Uniknya di sini di After Tarot, Archangel Michael di sini sudah selesai dengan prosesnya mengubah air menjadi anggur, dan ternyata yang berubah adalah bukan menjadi anggur, malah berubah menjadi burung merpati gitu ya. Jadi intinya di sini malah lebih dari apa yang kita expect gitu ya, sebuah kedamaian hati gitu ya, dengan adanya temperance gitu ya. Ya, oke. Mari kita dengarkan kata-kata dari semesta ya terkait hal ini ya, terkait sesuatu hal yang masih mengganjal ini semesta. Mohon bantuan apa yang harus teman-teman lakukan di sini untuk supaya bisa melangkah ke dunia yang baru, untuk bisa healing dan menjadi manusia yang baru semesta. Apa yang harus mereka lakukan di sini, apa yang bisa mereka lakukan. Kembali lagi ini saran ya teman-teman ya, bukan sesuatu hal yang saklek yang harus kalian ikuti. Kembali lagi sesuaikan dengan kondisi hidup kalian, ambil yang relate, yang tidak relate silakan diabaikan ya. Oke, yang pertama Ten of Wands, kata-kata semesta nih. Kemudian Page of Cups, lalu kemudian The Emperor.
Oke. Bottom of the deck, the chariot. Ya, di sini semesta seperti berkata, sudah tinggalkan saja apapun itu yang terjadi di masa lalu, kita melangkah ke depan dengan pasti gitu ya. Dengan bimbingan semesta itu sendiri, yang bisa dikatakan semesta di sini membimbingnya melalui energi maskulin dan feminin yang sudah in align ya, yang sudah searah gitu ya. Jadi intinya kereta ini dibimbing oleh Buddha semesta gitu ya. Kalian diminta untuk maju ke depan, bergerak cepat, tinggalkan kehidupan yang lama, tinggalkan belief yang lama, tinggalkan mungkin hal-hal yang negatif yang lama ya di dunia yang masa lalu ya, 10 tahun terakhir. Ya, dengan adanya energi The Chariot di sini, dan kalian diminta untuk meletakkan beban kalian dengan adanya Ten of Wands di sini. Kalian terlalu berat gitu ya. Di sini buffalo-nya itu terlalu berat untuk naik ke puncak gitu ya. Jadi kalian harus menurunkan beban ini, dan kalau bisa kalian yang naik buffalo ini untuk naik ke puncak situ ya, ke tujuan kalian. Jadi intinya kalian diminta untuk meletakkan beban kalian dari masa lalu yang sudah tidak lagi relevan, supaya kalian bisa lompat tadi ya, dengan energi The Fools tadi ya, bisa lompat dengan sempurna dan bebas. Lalu kemudian semesta juga bilang Page of Cups gitu ya, ada sesuatu yang baru di dunia yang baru ini, bisa jadi itu hadir berupa seseorang gitu ya, yang menuntun kalian masuk ke dunia yang baru dengan adanya energi Page of Cups di sini ya. Jadi congrats bagi siapapun kalian yang sudah menemukan cinta yang baru ini ya, di dunia yang baru ini. Ambil pelajaran dari relasi hubungan yang lama, lepaskan hubungan yang lama, dan masuklah ke relasi yang baru dengan dirimu yang baru, yang jauh lebih berpengalaman, jauh lebih mengetahui apa yang harus kalian lakukan gitu ya. Dan di sini semesta juga bilang The Emperor gitu ya, kalian tahu apa yang harus dilakukan. Ini posisi energi, kalian adalah tuan dari hidup kalian sendiri gitu ya. Gak ada yang namanya oh ini sudah takdir, oh ini sudah destiny gitu ya, no. Takdir dan destiny ada di tangan kalian ketika kalian be present dengan adanya kehidupan kalian saat ini gitu ya. Realita yang ada di depan mata saat ini, bukan di masa lalu dan di masa depan. Maka kalian akan menyadari apa yang harus kalian lakukan, dan kalian bisa menentukan arah masa depan kalian ingin seperti apa gitu ya, dengan adanya energi The Emperor di sini ya. Itu ya. Taurus energi di sini. Jadi di sini Mars mulai masuk ke Taurus tadi ya, semangat membangun fondasi jangka panjang. Gitu ya, kembali lagi takdir ada di tangan kalian gitu ya. Enak enggak enaknya kalian di masa depan kalian yang tentukan saat ini. Gitu ya. Jadi sadari itu. Apa yang ada di depan mata kalian, itulah realita kalian yang sesungguhnya. Apa yang terjadi di masa lalu kita tidak bisa mengulang, gitu ya, dan itu tidak akan terulang lagi teman-teman ya. Tidak akan terulang lagi, tenang saja. Dan apa yang ada di masa depan masih belum tertulis. Itu masih bisa kita tentukan arahnya dengan kita berfokus pada saat ini, be present gitu ya. Oke, mari kita lihat dengan monologi oracle. 1, 2, 3. Oke, let's play the deck. Kita mendapatkan waxing moon. Ya. The energy is gaining momentum. Ya, itu tadi ya, it's gaining momentum. Semakin kita dekat ke arah Gemini season gitu ya, kita semakin jelas gitu ya. Kita semakin seperti oleh semesta itu semakin dibukakan gitu ya. Tabir-tabir di masa lalu yang membingungkan gitu ya, dengan adanya energi Seven of Cups di sini. Tabir-tabir di masa lalu itu, yang ilusi-ilusi di masa lalu itu mulai dihilangkan perlahan satu demi satu gitu ya, dan ternyata kita menyadari banyak hal gitu ya, dengan adanya Merkuri konjung Uranus di sini. Ingat kembali lagi, Merkuri konjung Uranus di sini tidak membawa berita-berita yang sifatnya negatif saja, tapi juga positif ya, yang reflecting, yang membuka mata kita di sini ya. Lalu kemudian mari kita lihat dari Animal Spirit Oracle. 1, Animal Spirit apa yang perlu kita adaptasi di sini supaya kita bisa
melepaskan dari energi dunia masa lalu gitu ya, dan masuk ke dunia yang baru, dan kita menjemput kornucopia kita ya, rezeki kita di masa depan. Oke, let's split the deck. Kita mendapatkan Sea Turtle Spirit Protection gitu ya. You are master of finding life flow. Nah, itu tadi ya, The Emperor tadi ya. Kalian adalah master dari hidup kalian sendiri. Be in harmony with the rhythm and your path will unfold. Persevere and you will succeed. You have everything you need to be protected and happy. Jadi kalian adalah ahlinya dalam menemukan aliran hidup gitu ya. Ikuti saja harmoni ritme dari semesta gitu ya, maka semesta sendiri akan menunjukkan jalannya gitu ya, yang harus kalian ikuti. Tetaplah bertahan dan kalian akan sukses apapun itu ya, jangan mudah menyerah ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang belum healing di sini, jangan takut, jangan khawatir. Seiring dengan berjalannya waktu, kalian bisa menyembuhkan diri kok. Kembali lagi, yang membantu di sini adalah meditasi, kontemplasi, tarik diri ke dalam, cari apa yang ada di dalam dirimu di masa lalu yang masih mengganjal. Maafkan, lepaskan. Kembali lagi, memaafkan di sini bukan untuk kepentingan orang yang kita maafkan, tapi untuk kepentingan diri kita sendiri ya. Gitu ya. You have everything you need. Kalian memiliki semuanya yang kalian butuhkan to be protected and happy, untuk terlindungi dan bahagia gitu ya. Jadi intinya di sini semesta sendiri yang melindungi kalian gitu ya. Jadi jangan takut untuk melompat gitu ya. Lepaskan tangan kalian di sini ya. Jadi sehingga kalian bisa lepas gitu ya ke dunia yang baru. Gitu ya. Oke. Oke, sekian daily guidance dari semesta dan saya untuk hari ini ya, teman-teman, untuk teman-teman semua di sini ya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah berkunjung, yang sudah bersabar untuk mendengarkan ya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah memberikan like, subscribe, and comment. Itu sangat berarti sekali bagi saya. Sampai jumpa di daily guidance yang berikutnya. Jaga hati, jaga diri, jaga pikiran ya teman-teman ya. Ya, salam satu semesta. Terima kasih.